Halo guys, balik lagi di Dama Friday. Guys, pernah gak sih kamu ngerasa kayak hidup di dunia ini ribet banget soal label? Dari label baju, label makanan, sampai label agama. Bahkan kadang pindah keyakinan tuh rasanya kayak pindah negara. Harus ngurus dokumen, ditanya-tanya keluarga, terus bonusnya drama deh. Tapi kalau kamu perhatiin, di Buddhisme justru beda banget. Nggak ada upacara besar-besaran yang wajib. Nggak ada syarat harus ganti nama atau potong hubungan sama komunitas lama. Karena buat Buddhisme yang paling penting itu bukan label yang kamu pakai, tapi gimana kamu ngejalanin hidup. Ibaratnya nih ya, kamu bisa aja nggak pakai jersey klub bola tertentu, tapi tetap main bola dengan fair play. Sama kayak gitu, Buddhisme lebih fokus ke gimana kamu hidup, bukan kamu resmi atau enggak. Nah teman-teman, di video ini kita bakal bahas kenapa sih Buddhisme nggak repot soal konversi, gimana sejarahnya damai dari sononya, dan kenapa spiritualitas itu bukan kayak kartu member gym. Yang penting kamu datang dan latihan. So, yuk tonton sampai habis. Emangnya agama itu label? Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Dalam ajaran Buddha ada konsep penting banget yang namanya anatta alias tanpa keakuan. Bahkan kata aku itu sebenarnya cuma kumpulan kondisi yang terus berubah. Jadi, kalau kamu bilang aku Buddhis atau aku Kristen, itu sebenarnya cuma label sementara. Ya, ibaratnya kayak stiker yang bisa dilepas deh. Buddhisme ngajarin kita buat melepaskan keterikatan, bukan cuma ke harta, tapi juga ke identitas spiritual. Bahkan terhadap ajaran Buddha sendiri pun, kita nggak disuruh nempel secara fanatik. Buddha pernah bilang, ajarannya itu cuma ibarat rakit buat nyebrang sungai. Dan kalau udah sampai seberang, ya rakitnya nggak perlu dipanggul terus kemana-mana. Sikap ini bikin Buddhisme jadi ajaran yang anti-dogmatis. Kamu nggak disuruh percaya buta, tapi dimana ngerasain sendiri, uji sendiri, ya kayak yang diajarin di Kalama Sutta. Bukan soal kamu nyebut agama kamu apa, tapi apakah kamu hidup dengan sadar, bijak, dan nggak ngerugiin orang lain. Contohnya waktu Buddha ketemu Upali, seorang penganut Jainisme yang tertarik masuk Buddhisme. Bukannya langsung diterima, Buddha malah bilang, pikir-pikir dulu. Bahkan setelah Upali jadi muridnya, Buddha minta dia tetap menghormati dan juga sedekah ke pendeta Jain yang biasa dia bantu. Karena buat Buddha, pindah label agama gak ada artinya kalau sikap dan perbuatannya gak ikut berubah juga. So, intinya jadi Buddhis itu bukan soal formalitas atau label di KTP aja. Tapi soal gimana kamu hidup dalam dhamma atau enggak. Kamu bisa aja nggak nyebut diri Buddhis, tapi kalau kamu hidup penuh welas asih, sadar, dan bijak, ya kamu udah jalanin esensi ajaran Buddha. Yuk, kalau kamu pernah ngerasa galau soal identitas agama, tulis di kolom komentar, kita ngobrol bareng. Masuk Buddhis nggak harus drama, sejarahnya emang begitu. Teman-teman tahu nggak sih, Buddhisme punya cara unik dalam menyebarkan ajarannya. Bukan lewat paksaan atau juga ancaman, tapi lewat keteladanan dan pesan damai. Dari awal, ajaran ini berkembang karena orang-orang merasa terinspirasi, bukan karena rasa takut. Salah satu buktinya bisa dilihat dari Raja Asoka di India, yaitu pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Meski ia mendukung Buddhisme, Asoka justru menyerukan toleransi antar agama. Karena menurutnya, dengan menghormati agama orang lain, agama sendiri juga akan berkembang dengan sehat. Kalau kamu tertarik untuk masuk Buddhisme, biasanya ada upacara wisudi, atau semacam deklarasi batin dengan keyakinan kuat bahwa kamu ingin berlindung pada 3 permata, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tapi, ini bukan kontrak mutlak yang bikin kamu kehilangan identitas lama. Nggak ada yang namanya aturan yang maksa kamu keluar dari agama sebelumnya karena sudah wisudi. Buddhisme menghargai kebebasan spiritualitas setiap orang. Bahkan, banyak orang di negara seperti Jepang atau Tiongkok memadukan ajaran Buddha,
dengan tradisi lain, seperti Shinto atau Konfusianisme. Prinsipnya bukan soal label, tapi bagaimana kamu menjalani hidup secara sadar dan juga beretika. Buddhisme juga fleksibel antar aliran, mau dari Theravada pindah ke Mahayana mungkin. Ya boleh aja, tanpa harus ribet, semuanya saling menghargai. Sejak zaman Buddha, murid-murid datang dari latar belakang yang pastinya beragam. Ada mantan petapa, rakyat biasa, bahkan yang nggak punya agama sebelumnya. Contoh kuat lainnya, pada tahun 1956, jutaan orang Dalit di India masuk Buddhisme bareng Dr. B.R. Ambedkar, dan di mana tujuan mereka bukan buat ganti label, tapi mencari kebebasan batin, dan Buddhisme menyambut mereka tanpa syarat. Yang penting jalan hidupnya, bukan labelnya. Di komunitas Buddhis, yang dinilai itu bukan label agama yang tertera di KTP, tapi gimana kamu menjalani hidup. Apakah kamu adalah orang yang jujur, penuh kasih, gak nyakitin makhluk lain? Itu semua lebih penting daripada status formal. Buddhisme melihat spiritualitas sebagai jalan hidup, bukan keanggotaan eksklusif yang harus punya kartu resmi. Ya, makanya gak heran deh kalau ada orang yang bukan Buddhis tapi punya perilaku luhur justru dihormati banget oleh umat Buddha. Dhamma itu sifatnya universal, bisa dipelajari dan dipraktikkan siapa aja, tanpa perlu jadi anggota resmi. Bahkan banyak loh guru besar Buddhis yang bilang, lebih baik kamu jadi orang baik tanpa label Buddhis, daripada ngaku Buddhis tapi gak hidup sesuai ajaran. Konversi formal itu cuma urusan sekunder. Yang utama adalah apakah kamu hidup selaras dengan Dhamma atau enggak. Dan kalau suatu saat kamu merasa nggak lagi cocok dengan ajaran Buddha, nggak akan ada tekanan ataupun cap buruk dari komunitas. Ya, bisa dibilang Buddhisme nggak ribet ngurusin siapa yang keluar atau masuk. Yang penting, selama kamu ada di jalan kebaikan, kamu akan selalu tetap dihargai. Nggak harus fanatik sama satu label. Di Buddhisme, kamu nggak diwajibkan buat jadi eksklusif atau meninggalkan semua identitas lama. Selama nilai-nilai dasarnya tidak bertentangan, kayak misalnya nih, cinta kasih, tanpa kekerasan, kejujuran, kamu bisa aja tetap punya dua identitas spiritual. Ibaratnya kayak punya dua kewarganegaraan dalam urusan batin. Asalkan dua-duanya bisa saling jalan bareng, ya nggak masalah. Misalnya aja nih, ada yang secara budaya masih Kristen, Hindu, atau bahkan Yahudi. Tapi mereka rutin meditasi dan belajar Dhamma. Dan tahu nggak, komunitas Buddhis biasanya nggak keberatan sama sekali loh. Di Barat, bahkan ada istilah Jebu, buat nyebut orang Yahudi yang juga menjalani praktik Buddhis. Para biku pun umumnya menyambut mereka dengan terbuka, karena tujuan utamanya bukan nyari anggota baru, tapi menyebarkan manfaat dari ajaran Buddha sendiri, tanpa harus bikin orang-orang ninggalin akar dari spiritual mereka. So, Buddhisme nggak fanatik sama label. Yang dilihat itu bukan kamu resmi agama apa, tapi apakah kamu berkembang secara batin. Karena intinya, selama kamu berjalan menuju kedamaian, ya berarti kamu udah ada di jalur yang benar. Mayoritas, minoritas tetap toleran. Di negara mayoritas Buddhis kayak Thailand atau Sri Lanka, jadi umat Buddha sering dianggap bagian dari identitas budaya. Tapi meskipun mayoritas, ajaran Buddha nggak pernah maksa orang buat tetap berada di agama itu. Pindah agama bukan dosa. Paling jelaskan secara baik ke keluarga bahwa kamu sudah yakin pindah agama dengan alasan tertentu. Tapi nggak ada ancaman neraka atau hukuman religius. Sebaliknya, di negara mayoritas itu juga, kalau ada orang dari luar yang masuk Buddhisme, mereka disambut hangat, meski jumlahnya biasanya nggak banyak. Dan yang keren, umat Buddha juga nggak ribet kalau dalam satu keluarga ada yang beda agama. Bahkan nih teman-teman, nikah beda agama pun nggak dilarang. Nggak ada syarat harus ikut Buddhis dulu, baru bisa nikah. Sementara di negara tempat umat Buddha minoritas kayak Indonesia, Eropa, atau Amerika, sikapnya malah makin lembut.
Komunitas Buddhis di sana lebih fokus menyebarkan ketenangan melalui meditasi, bukan ngajak-ngajak pindah agama. Dan kalau ada yang tertarik jadi Buddhis, ya disambut. Wah, nambah teman sejalan nih. Kalau semisal nih teman-teman, ada yang keluar dari Buddhisme pun nggak diributin. Mereka tetap dihargai sebagai individu yang punya pilihan. Karena prinsipnya, selama kita menanam cinta kasih dan kebijaksanaan, dunia ini udah berjalan ke arah yang benar, apapun label agamamu. Jadi dalam Buddhisme yang dinilai bukan seberapa resmi label agamamu, tapi gimana kamu menjalani hidup dengan welas asih, kebijaksanaan, dan kesadaran. Konversi itu bukan ajang dramatis, tapi proses pribadi yang bebas tekanan. Yang penting bukan kamu ngaku Buddhis atau bukan, tapi apakah kamu hidup selaras dengan Dhamma? Simple, tapi bermakna. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Jangan lupa ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang pastinya informatif dan juga seru nih teman-teman. Kalau ada nih dari teman-teman yang mau ngasih masukan revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita pasti bakal diskusi bareng-bareng ya. Jangan lupa buat like, komen, juga subscribe biar kalian gak ketinggalan update seputar agama Buddha. Bye-bye!